Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre sci-fi thriller berjudul 222 yang rilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang pengendali lalu lintas udara yang mulai mengalami pola kejadian aneh setiap hari dan selalu berujung tepat pukul 2.22 siang. Hingga akhirnya ia sadar bahwa pola tersebut berhubungan dengan sebuah tragedi masa lalu yang akan berdampak dengan kehidupan masa depannya. Film diawali dengan lokasi Terminal Grand Central, tepat pada pukul 2:20, terlihat ada seorang pria yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol sedang berjalan di dalam terminal untuk menemui seorang wanita yang sedang hamil. Kericuhan pun terjadi dan baku tembak pun terjadi pada saat pukul 2:22. Ternyata itu hanyalah mimpi seorang pria bernama Dylan Branson. Dylan lalu melakukan rutinitas paginya sebelum pergi bekerja, seperti minum kopi dan olahraga sambil menonton berita. Di hari itu, ada sebuah berita tentang meledaknya sebuah bintang-bintang bernama Hemil, yang dianggap sudah mati 30 tahun lalu. Warga New York pun akan menyaksikan ledakan cahayanya itu dalam waktu 2 minggu lagi. Setelah itu, Dylan pun berangkat ke stasiun Grand Central dahulu menggunakan sepedanya. Lalu dari sana, ia menaiki kereta menuju bandara JFK. Diketahui Dylan bekerja sebagai pengendali lalu lintas udara, atau biasa disebut sebagai ATC. Tampak Dylan yang sangat menikmati pekerjaannya itu, meskipun untuk beberapa orang pekerjaan tersebut adalah sebuah kekacauan. Namun Dylan menganggap bahwa pekerjaan tersebut sebagai sebuah permainan untuk merapikan jadwal-jadwal pesawat yang padat dan terkadang juga berantakan. Tentu saja Dylan sangat lihai dengan pekerjaannya itu, sehingga rekan-rekannya percaya sepenuhnya dengan dirinya. Malam harinya, setelah selesai bekerja, ia pun minum-minum di sebuah bar bersama rekan kerjanya, yang terdiri dari Bill, Inky, dan juga Sandy. Setelah itu, tampak Sandy yang memberikan hadiah ulang tahun untuk Dylan yang masih 2 minggu lagi. Ia memberikan Dylan 2 tiket pertunjukan balet udara, berharap Dylan mempunyai pacar kali ini untuk diajak menonton. Setelah itu, Dylan pun menjalani rutinitasnya sehari-hari, yang tampak sama setiap harinya, yaitu bangun pagi, olahraga sambil menonton berita, sarapan kopi, dan berangkat ke tempat kerjanya menaiki kereta. Hingga suatu hari, ketika sedang bekerja, di jam 2:15, tampak ada sebuah pesawat yang hendak lepas landas, bersamaan dengan sebuah pesawat yang hendak mendarat. Adegan lalu berfokus dengan seorang penumpang bernama Sarah. Awalnya semuanya tampak baik-baik aja, dan Dylan juga mengarahkan pesawat tersebut sesuai dengan protokol. Namun keadaan berubah ketika jam menunjukkan ke waktu 2:22. Pesawat yang hendak mendarat tiba-tiba mengalami guncangan. Lalu pandangan Dylan yang tiba-tiba menjadi slow-mo semuanya. Setelah itu, mulai muncul cahaya-cahaya melingkar, dan juga ia teringat kembali dengan mimpi buruknya. Namun untungnya Bill langsung segera menyadarkan Dylan. Keadaan pun mulai menjadi panik, karena Dylan yang tidak sempat mengarahkan kedua pesawat tepat waktu, sehingga kemungkinan 2 pesawat tersebut akan bertabrakan jika Dylan tidak segera mengarahkan mereka. Namun untungnya, Dylan langsung menyuruh pesawat yang hendak lepas landas untuk menambah kecepatannya. Momen menegangkan pun sempat terjadi, namun untungnya perhitungan Dylan benar, sehingga kedua pesawat dengan total 900 penumpang berhasil diselamatkan. Karena insiden itu, Dylan pun langsung dipanggil oleh atasannya yang bernama Serena. Diketahui ayahnya Dylan dulu merupakan seorang pilot angkatan udara, sedangkan Dylan merupakan lulusan terbaik dari jurusan penerbangan di kampusnya dulu, dan bahkan memiliki izin terbang. Namun hal tersebutlah yang membuat Serena bingung, mengapa Dylan memutuskan untuk menjadi petugas ATC
dibanding menjadi pilot. Namun Dylan hanya menjawab bahwa dia bukanlah ayahnya. Serena pun memutuskan memberi skors kepada Dylan selama 4 minggu, hingga para direksi perusahaan mengambil keputusan terkait insiden tersebut. Setelah berpamitan, Dylan pun hanya bisa pulang dalam keadaan pasrah. Keesokan paginya, saat hendak pergi ke stasiun, tampak Dylan yang hampir ditabrak karena teralihkan dengan pesawat yang melintas. Sesampainya di stasiun, lagi-lagi ia mendapatkan kejadian aneh tepat di jam 2:22. Ternyata Dylan pergi ke pertunjukan balet udara yang sempat diberikan oleh Sandy kemarin. Dan di sana, Dylan bertemu dengan Sarah yang juga menonton pertunjukan tersebut. Tampak Dylan dan Sarah yang saling memperhatikan satu sama lain ketika pertunjukan sedang berlangsung. Setelah acara selesai, Dylan pun langsung mendatangi Sarah yang tampak sedang sendirian di sebuah kafe. Setelah berkenalan, mereka pun berpindah ke bar lain. Dylan Lal bercerita bahwa ayahnya adalah seorang pilot, namun ia tidak mau menjadi pilot karena takut terbang. Sedangkan Sarah bekerja di sebuah galeri seni, namun ia sebenarnya berkeinginan untuk menjadi seorang penari. Di tengah perbincangan itu, Dylan lalu bercerita bahwa ia sempat melakukan kesalahan beberapa hari lalu, yaitu ia hampir saja menabrakkan 2 pesawat dengan total 900 penumpang akibat kelalaiannya itu. Mendengar hal tersebut, Sarah pun tampak terkejut karena ia adalah salah satu penumpang pesawat tersebut. Namun bukannya marah, Sarah malah berterima kasih kepada Dylan karena sudah menyelamatkannya. Karena hari sudah larut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Esok harinya, Dylan ditelepon petugas stasiun Grand Central yang memberitahu bahwa dompetnya terjatuh di sana dan meminta Dian untuk segera mengambilnya. Ketika sedang bertelepon, Dylan tiba-tiba mendengar ada kecelakaan mobil yang menabrak sepeda di depan rumahnya itu. Dylan pun sampai di jam 2:20 dan langsung pergi untuk mengambil dompetnya di stasiun. Setelah itu, ia pun melihat aktivitas orang-orang di sana. Seperti ada bapak-bapak yang membaca koran, sepasang kakek nenek yang berpelukan, segerombolan anak sekolah yang lewat, dan salah satu dari mereka menjatuhkan apel. Juga seorang wanita hamil yang berdiri di bawah jam stasiun. Lalu tepat di jam 2:22, saat pihak stasiun mengumumkan kereta Millhurst Express akan berangkat, lagi-lagi terjadi ledakan seperti hari kemarin. Setelah itu, Dylan pun pergi menemui Sarah di galeri seni tempatnya bekerja. Mereka pun lanjut mengobrol sambil jalan-jalan di taman, berdansa, dan berakhir di apartemen Sarah. Keesokan paginya, saat masih berada di tempat tidur, Dylan pun bertanya kalung milik Sarah, yang ternyata itu diberikan oleh mantan pacarnya yang bernama Jonas, seorang seniman yang juga akan mengadakan pameran sebentar lagi. Ketika Dylan bertanya kapan ulang tahun Sarah, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui tahun dan tanggal lahir mereka sama, yaitu 18 April 1986, yang artinya minggu depan mereka akan berulang tahun. Tak lama kemudian, perhatian Dylan teralihkan setelah mendengar ada suara kecelakaan mobil di luar. Lagi-lagi, Dylan mengalami kejadian yang sama, meskipun lokasi dan orang-orangnya berbeda. Saat sedang berada di galeri seni, Jonas yang masih naksir dengan Sarah pun terus berusaha mendekatinya. Sementara itu, Dylan yang hendak pergi ke stasiun, lagi-lagi melihat hal yang serupa di jalan seperti hari-hari sebelumnya, yaitu ada ambulans, suara wanita tertawa, kuli project, dan lain-lain. Dylan yang merasa panik pun meminta supir tersebut untuk menghentikan taksinya. Namun sayangnya, Dylan sempat mengalami kecelakaan. Bukannya pergi ke rumah sakit, Dylan yang sudah sampai di stasiun Grand Central lalu memastikan apakah dia akan melihat hal yang sama lagi. Ternyata sesuai dugaannya, ia kembali melihat bapak-bapak yang membaca koran.
sepasang kakek nenek berpelukan, gerombolan bocah yang salah satunya menjatuhkan sesuatu, dan wanita hamil di bawah jam. Sampai akhirnya tepat di jam 2:22 terjadi ledakan lagi, sama juga seperti hari kemarin. Dylan pun menceritakan semua hal tersebut kepada Sarah. Keesokan paginya, Dylan pun mulai mencatat apapun hal kecil yang terjadi sejak bangun tidur, seperti di jam 9 ada tetesan air dan serangga mati. Pesawat melintas di jam 11:15 dan berbagai kejadian lainnya. Dylan melakukan itu karena dia yakin ada sebuah pola yang bisa ditemukan. Hari itu, Dylan pun datang ke kantornya untuk memantau keadaan sekitar di sana. Diketahui bahwa ulang tahun Dylan tinggal 3 hari lagi. Keesokan paginya, Dylan sengaja ke atap gedung apartemennya untuk menguji apakah kejadian yang sama akan terulang, yaitu diawali dengan air menetes dan serangga mati. Tampak hari itu sedang cerah, sehingga Dylan yakin bahwa tidak ada air yang menetes. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada air yang menetes, tepat di jam 9:10. Dylan pun mencatat kembali kejadian secara detail yang ia alami di kaca rumahnya itu. Tampak malam itu adalah pameran Jonas diadakan. Sarah pun mengenalkan Dylan kepada Jonas sebelum acara dimulai. Lalu tampak pameran Jonas yang merupakan hologram 3D kota New York dan berfokus dengan stasiun Grand Central. Betapa terkejutnya Dylan saat melihat jam di sana menunjukkan hampir jam 2:22. Merasa kejadiannya terlalu mirip dengan apa yang dialami Dylan, ia pun mengira bahwa Jonas selama ini sudah mengikutinya dan membuat kejadian yang sama setiap harinya. Jonas pun tampak kebingungan, hingga Dylan tiba-tiba saja mengajaknya berkelahi karena hal itu. Untungnya pemilik galeri lainnya bernama Kiefer mengatakan bahwa pertikaian tadi adalah bagian akhir dari pertunjukan seni, di mana Kiefer teringat kejadian pembunuhan yang dulu pernah terjadi di stasiun Grand Central. Sarah pun langsung menarik Dylan keluar dari dalam pameran tersebut. Dylan pun menjelaskan bahwa hologram tersebut sama persis dengan apa yang dia lihat selama ini di stasiun. Namun Sarah tentu saja ia tidak percaya dengan omong kosong tersebut dan pergi meninggalkan Dylan. Setelah tenang, Dylan pun berusaha untuk meminta maaf kepada Sarah, namun ia malah bertemu dengan Sarah yang sedang berusaha menghibur Jonas, sehingga tampak raut wajahnya yang kecewa. Keesokan paginya, saat sedang olahraga, tampak tali milik Dylan tiba-tiba putus. Saat hendak membetulkan talinya, Dylan tiba-tiba melihat ada sebuah barang di atap apartemennya itu. Ternyata isinya tersebut adalah setumpuk surat, beserta dengan sebuah paspor milik Jake Redmond. Setelah membaca salah satu surat milik Jake, ia pun pergi ke menemui Kiefer untuk bertanya tentang kasus pembunuhan yang sempat ia bilang sebelumnya. Tampak isi galerinya tersebut yang menunjukkan gambar pembunuhan di Grand Central. Kiefer pun menjelaskan bahwa 30 tahun lalu, ada seorang pria yang menembak seorang wanita dan juga seorang polisi di stasiun Grand Central. Hingga pria tersebut harus ditembak mati oleh polisi. Kejadian tersebut pun menjadi fenomena paling menggemparkan pada saat itu. Saat pulang, Dylan pun langsung mencari berita tentang insiden tersebut. Menurut berita, pelaku penembakan adalah Jake, dan kejadian tersebut terjadi tepat di jam 2:22 siang hari. Sedangkan si polisi bernama Noah dan wanita yang sedang hamil bernama Evelyn. Motif penembakan itu adalah karena Jake yang cemburu dengan hubungan Noah dan Evelyn. Fakta mengejutkan lainnya yaitu, Jake ternyata lahir di tanggal yang sama dengan Dylan, yaitu 18 April tahun 1956, yang artinya di hari insiden terjadi atau di tanggal 18 April 1986 adalah hari yang sama dengan Dylan dan Sarah yang lahir ke dunia. Berdasarkan alamat dari surat Jake, keesokan harinya,
Dylan pun mendatangi kediaman Evelyn dan bertemu dengan kakaknya yang bernama Catherine. Catherine pun bercerita bahwa adiknya Evelyn adalah penyanyi berbakat dan banyak pria yang menyukainya. Hingga akhirnya Evelyn bertemu dengan Jake dan jatuh cinta kepadanya. Namun di lain sisi, media memberitakan Jake adalah seorang kriminal, namun mereka tidak pernah menemukan bukti yang mengatakan bahwa Jake bersalah. Menurut Catherine, itu hanyalah akal-akalan polisi untuk menjaga citra mereka di mata publik. Di lain sisi, Noah ternyata adalah seorang polisi yang juga jatuh cinta kepada Evelyn. Untuk memisahkan mereka, Noah pun memberitahu Evelyn fakta-fakta palsu tentang Jake, bahwa ia adalah orang yang kejam, pernah membunuh, dan lainnya. Namun tentu saja Evelyn tidak mempercayai perkataan Noah, karena ia merasa bahwa Jake adalah pria yang memang ditakdirkan untuknya. Hingga suatu hari, Noah memaksa Evelyn untuk pergi ke kota Millhurst bersamanya, agar menjauh dari Jake yang bisa membahayakan mereka. Setelah itu, Catherine pun memberikan surat-surat dari Jake yang masih disimpan oleh Evelyn kepada Dylan. Catherine juga menunjukkan kalung pemberian Evelyn, yang dimana bentuknya sangat mirip dengan milik Sarah. Saat dalam perjalanan pulang, Dylan pun mengabari Sarah bahwa semua hal yang terjadi, pola-pola, karya hologram Jonas, hubungan mereka, semuanya saling berkaitan. Maka dari itu, Dylan ingin bertemunya untuk membicarakannya. Setelah itu, Dylan pun pergi ke stasiun Grand Central untuk menanyakan tentang kereta Millhurst Express. Namun ternyata yang selama ini dia lihat di papan keberangkatan hanya penglihatannya saja, karena kereta Millhurst sudah tidak beroperasi sejak 30 tahun yang lalu, dan sekarang diganti dengan kereta Poughkeepsie. Lalu tepat di jam 2:22, lagi-lagi fenomena serupa terjadi, yaitu lampu gantung di sana tiba-tiba saja terjatuh. Setelah itu, Dylan pun merekam semua yang ia temui di jalanan dan mencatat semuanya di jendela kaca apartemennya. Malam harinya, Sarah pun datang, karena Dylan ingin menjelaskan semua catatan pola-pola sejak fenomena cahaya aneh, saat ketika dua pesawat hampir bertabrakan. Dylan mengatakan bahwa hubungannya dengan Sarah berkaitan dengan kasus penembakan 30 tahun lalu antara Jake dan Evelyn, yaitu tepat esok hari di tanggal ulang tahun mereka. Dylan menganggap bahwa mereka berdua adalah reinkarnasi dari Jake dan Evelyn. Namun Sarah merasa bahwa hal tersebut tidak masuk akal, karena semua yang dilihat Dylan selama ini memang selalu terjadi setiap hari, terutama di kota New York dengan total penduduk 8 juta. Serta kejadian di stasiun Grand Central yang selalu penuh dengan manusia. Dylan pun sempat melihat kalung Sarah yang berbentuk sama dengan kalung Evelyn, yang kini dipakai oleh saudarinya Catherine. Karena itulah Dylan semakin yakin jika besok mereka berdua akan mati, sehingga Dylan meminta Sarah agar mereka tidak saling bertemu lagi. Sarah yang tampak kecewa pun pergi ke rumah Jonas dan menceritakan tentang Dylan beserta dengan pola-pola yang dilihatnya. Sarah juga mengatakan bahwa ia sangat mencintai Dylan, seakan-akan mereka sudah ditakdirkan bersama. Namun Jonas mengatakan jika Dylan tak lebih dari orang aneh yang tidak terkendali dan bisa membahayakan dirinya itu. Di lain sisi, Dylan yang sudah pasrah pun memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atap apartemennya. Namun niatnya tersebut ia urungkan ketika ada pesawat yang melintas. Dylan yang melihat bintang-bintang di langit tiba-tiba teringat dengan rasi-rasi bintang yang ada di atap Grand Central. Keesokan paginya, Dylan pun mencoba mencocokkan rasi bintang dengan insiden dua pesawat yang hampir tertabrak akibat kelalaiannya. Semua fakta-fakta tersebut mengonfirmasi bahwa pola-polanya memang berkaitan dengan kejadian 30 tahun lalu. Tampak Sarah dan Jonas yang sedang dalam perjalanan ke Grand Central untuk liburan ke kota Millhurst. Dylan pun langsung menjebol apartemen Jonas, dan betapa terkejutnya ia saat melihat banyak sekali wajah-wajah Sarah yang tergantung di kamarnya itu.
ia juga menemukan gambar jam dinding di stasiun Grand Central, serta kotak pistol yang sudah kosong. Melihat hal tersebut, Dylan pun menganggap bahwa Jonas adalah reinkarnasi polisi yang bernama Noah. Karena waktu sudah hampir jam 2:22, Dylan pun langsung berlari menuju stasiun Grand Central karena menganggap Jonas akan membahayakan nyawa Sarah. Dylan pun sampai membuat kekacauan di jalanan, sehingga polisi yang ada di sekitar terpaksa harus menahannya. Namun mengetahui nyawa Sarah dalam keadaan terancam, Dylan pun terpaksa kabur dan langsung berlari ke arah stasiun. Sementara itu, tampak Jonas dan Sarah yang sudah sampai di stasiun Grand Central. Saat Jonas baru saja kembali setelah membeli tiket, ia malah memanggil Sarah dengan nama Evelyn, yang membuat Sarah semakin merasa aneh dengan sikap Jonas. Tak lama setelah itu, Dylan pun sampai, dan Sarah akhirnya melihat pola yang sama, yaitu pria yang membaca koran, sepasang kakek nenek berpelukan, sekelompok anak kecil yang salah satunya menjatuhkan barang, dan wanita hamil yang berada di bawah jam, di mana wanita tersebut kini adalah Sarah, yang sedang mengandung anak Dylan. Jonas pun berniat untuk membunuh Sarah, karena jika ia tidak bisa bersamanya, maka Dylan juga tidak boleh bersamanya. Kejadian tersebut sama seperti insiden 30 tahun lalu, antara Jake, Evelyn, dan juga Noah. Tepat di jam 2:22, Jonas pun ditembak oleh polisi, dan Dylan yang sekarat akibat tembakan Jonas sebelumnya. Jam pun akhirnya menunjukkan pukul 2:23, dan Dylan masih hidup, yang artinya mereka berhasil mematahkan kutukan dari insiden 30 tahun yang lalu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, tampak Dylan yang akhirnya kini beralih profesi menjadi pilot, sementara Sarah tersenyum melihat Dylan dari jendela rumah, dan begitu bahagia karena bayi mereka akhirnya lahir dalam keadaan sehat.